Halo guys, balik lagi sama gue, Iksan Zulfikar. Akhirnya iOS 18 resmi dirilis. Ada fitur baru dan tentunya lebih canggih. Menurut gue, lo semua wajib nonton video ini. Simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out. Ya, akhirnya iOS 18 resmi dirilis sama Apple untuk seluruh pengguna iPhone di seluruh dunia. Dan tentunya pastinya ada fitur baru dan menurut gua lebih canggih daripada iOS sebelumnya. Jadi akan gua kasih tahu semua di video kali ini. Tapi gue ingetin, device compatible untuk iOS 18 di sini kalian bisa lihat. Kira-kira iPhone kalian mendukung nggak tuh dengan iOS 18? Kalau di gambar tersebut tidak ada iPhone kalian, ya berarti iPhone kalian tidak mendukung iOS 18. Dan gue juga mau ingetin di sini untuk teman-teman semua yang sudah update iOS 18 untuk membiasakan update juga aplikasi-aplikasi di App Store sini. Jadi aplikasi-aplikasi seperti Instagram, Shopee, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya itu kalian wajib update juga di aplikasi App Store. Caranya kalian cukup pergi ke aplikasi App Store, pilih sudut kanan atas yang ada logo profile kalian, refresh menu ini, maka akan ada update seperti ini. Jadi kita tinggal update aja seperti ini dan mereka akan update aplikasi versionnya gitu. Yang kedua, gue juga mau ingetin nih di sini buat teman-teman yang sudah update ke iOS 18 untuk biasakan force restart iPhone-nya. Caranya, tekan volume atas, lalu dilepas, lalu lanjut ke tekan volume bawah, dilepas, lalu dilanjut tekan dan tahan tombol power hingga muncul logo Apple. Itu dinamakan force restart. Oke, mari kita mulai. Fitur-fitur apa aja sih yang ada di iOS 18? Pertama, customize home screen. Bener banget. Kalau kalian perhatikan di sini, gue udah berbeda banget customize ya. Ikonnya ada di tengah seperti ini, dan ikonnya lebih besar, tidak ada font namanya. Ya karena ini adalah salah satu fitur yang ada di iOS 18. Dan ini sudah gue customize. Caranya gampang aja, kalian tinggal tap dan tahan di home screen seperti ini, lalu kalian pilih menu edit yang sudut kiri atas seperti ini, dan di sini ada 3 pilihan, ada add widget, ada customize, ada edit page ya. Kalau untuk customize home screen kalian pilih yang customize. Nah, di sini akan ada menunya, ada large, ada small. Kalau small dia akan ada teksnya seperti ini, tapi kalau large teksnya hilang dan ikonnya jadi lebih besar gitu. Dan di bawahnya juga ada varian warna ya, mulai dari light jadi dark. Nah, dark mau ikonnya atau home screennya, ini bisa di custom juga. Kalau cuman mau ikonnya doang tapi home screen-nya jadi lebih terang ya, kalian pilih yang icon cahaya ini nih, yang di paling kiri, kalian pilih seperti ini, maka dia akan jadi light tuh ya. Jadi light, kalau kalian pilih dark ya jadi dark gitu ya. Atau kalian pilih yang automatic gitu, dimana mengikuti sistem di iOS. Kalau kalian pilih control center, pilih dark mode atau light mode, ya dia akan mengikuti tuh sesuai sistemnya. Makanya nama fiturnya automatic. Atau kalian mau customize warna sesuka kalian, bisa aja. Kalian pilih yang paling kanan ini, terus warnanya kalian bisa sesuaiin deh sesuka teman-teman ya. Jangan nyamain nama gua, selera kalian lah gitu ya. Kalian bisa sesuaikan mau warna yang seperti apa, bebas aja. Seperti ini juga boleh, atau warnanya juga bisa ngikutin yang ada pada wallpaper. Kalian tinggal pilih yang kanan ini nih, sudut kanan, kalian pilih. Nah, misalkan kalian mau warnanya agak biru gelap gini, bisa tuh dia jadi gelap, seperti itu. Oke? Jadi sesuaikan aja sesuka teman-teman untuk customize home screen-nya. Kalau gua lebih suka seperti ini sih. Nah, terus gua pilih yang ini, jadi tetap terang home screen-nya, tapi ikonnya tetap dark, kayak gitu. Nah, sebenarnya pada saat home screen ini itu tidak hanya cuman bisa di customize, adanya customize widget juga agar mempermudah teman-teman. Kita coba add widget terlebih dahulu kali ya. Kita edit, kita add widget. Di sini gua akan pilih widget yang musik deh. Gua add seperti ini, gua add widget, kita tap dan kita bisa langsung customize sebenarnya nih di sini tuh. Dia ada beberapa pilihan ya. Misalkan gua mau jadi panjang, gua pilih yang jadi panjang, dia akan langsung memanjang widgetnya. Atau gua tap dan tahan, gua pilih jadi icon aja. Ya, dia bisa langsung jadi icon. Ya, lo bisa lihat sendiri. Atau gua tap dan tahan seperti ini, gua pilih yang jadi widget kayak gini juga. Dia akan langsung jadi widget seperti itu. Oke? Dan selebihnya tentunya adanya widget-widget tambahan ya dari aplikasi bawaan iPhone. Kalau kita pilih add widget lagi di sini, kalau kita lihat di sini mulai dari aplikasi jurnal, home, weather, health, dan lain sebagainya itu ada penambahan widget yang ditambahkan sama Apple. Paling terlihat jelas adalah di saat weather. Nah, di weather ini sebenarnya tadinya kan cuma sampai sini ya kalau nggak salah ya. Nah, sekarang detailnya ini tuh desainnya lebih menarik aja. Contohnya kalau gua add, terus gua customize jadi kecil, small, tuh, dia langsung seperti ini desainnya, gitu. Jadi intinya ada pembaruan juga untuk widget-widgetnya, oke? Udah selesai kah home screen? Belum. Tidak hanya itu aja. Home screen ketika kalian ganti wallpaper, icon settingannya akan tetap ngikut. Ya, gue contohkan, misalkan gue ganti wallpaper ya. Misalkan gue ada wallpaper seperti ini, gue pilih, oke? Settingan home screen gue akan langsung ngikut. Tapi kalau gue balikin lagi ke wallpaper sebelumnya, oke? Wallpaper gue tadi yang ini, gue pilih, dia akan langsung ikut settingan wallpaper yang sudah gue customize tadi, gitu. Jadi, kalian tuh nggak perlu repot-repot ganti icon setiap wallpapernya, karena
setiap kalian menggunakan wallpaper dan kalian customize home screen-nya, settingannya akan tetap ikut atau konfigurasinya akan tetap ikut. Seperti itu. Paham ya penggunaannya? Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya, of course, control center. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, control centernya sudah seperti ini. Ini desain default, yang dimana sebenarnya control center ini pun bisa lo customize. Desainnya seperti ini ketika lo scroll ke bawah, dia ke music, scroll ke bawah, dia ke home, lo scroll ke bawah ke konektivitas. Dan semua control center ini bisa lo customize. Caranya gampang aja cuy. Lo bisa tap dan tahan di sini di control center. Lo bisa delete-deletein. Misalkan gue delete-deletein yang ini deh. Ini keempat paling bawah gue delete ya. Seperti ini. Dan lo bisa besarkan control centernya seperti ini. Nah, gitu. Dan intinya ini bisa lu customize ya. Lu mau pindahin ke bawah juga boleh. Ya, kalau customize suka-suka lu lah ya. Jangan ngikutin gua. Jangan samain nama gua. Intinya sesuaikan kenyamanan lu. Tapi intinya gua ngasih tahu control center bisa lu customize. Kalau lu mau add control lagi, bisa banget. Misalkan ini gua kecilin, terus gua mau tambahin control nih. Lu tinggal pilih add control. Nah, di sini tuh ada banyak banget pilihan control yang bisa lu taruh lagi di control center. Dan ini pastinya berkesinambungan ya sama aplikasi-aplikasi pihak ketiga nih. Contohnya nih, add widget nih. Ini dari aplikasi pihak ketiga nih. Bukan bawaan Apple yang ini. Kedepannya gue yakin aplikasi-aplikasi pihak ketiga pasti akan banyak yang ngembangin kontrol-kontrol di control center gitu. Dan di sini lu bisa pilih sesuai kesukaan lu deh. Nah, ini aplikasi pihak ketiga nih, Lock Launcher, Lookup, ini aplikasi pihak ketiga nih. Jadi seperti tadi gue katakan, pastinya akan jauh lebih berkembang lagi ke depannya. Tapi intinya di sini lu bisa menambahkan kontrol untuk control center sesuai keperluan masing-masing. Misalkan gue tambahin Ping My Watch, gue tambahin di sini, maka dia akan ada seperti ini. Atau gue delete, gue add lagi, misalkan gue tambahin voice memo. Bisa, dan lu bisa besarkan kayak gini juga boleh. Sesuai kesukaan lu aja intinya. Dan sebetulnya ketika lu di customize control center seperti ini, ada beberapa fitur lagi di dalam control center yang sebenarnya tidak terasa, tapi terlihat. Contohnya icon cellular data. Iconnya jadi berubah. Ini karena gue restrict jadinya gelap, tapi kalau teman-teman gak restrict pastinya hijau. Tapi dia berubah iconnya, desain iconnya berubah. Lalu adanya tombol power di control center. Di sudut kanan atasnya ada tombol power yang dimana ketika lu tap dan tahan, maka dia akan shutdown. Kayak gitu. Jadi penting banget untuk tidak mengaktifkan control center pada saat iPhone-nya terkunci. Karena adanya tombol shutdown control center, gua ingetin ke teman-teman untuk disable control center pada saat iPhone terkunci. Caranya lu pergi ke setting, lalu lu pergi ke Face ID and Passcode, dan di sini lu pilih yang paling bawah nih terkait control center. Jadi ketika iPhone-nya ke-lock, seperti ini, gua nggak bisa akses control center tuh. Ya, nggak bisa akses control center. Sebelum gua lock screen dulu iPhone gua, baru gua bisa akses control center. Jadi penting banget untuk fitur tersebut di-enable nih di bagian setting, Face ID and Passcode, lalu lu disable control center ini. Kenapa? Ya karena ada button shutdown di control center. Oke? Dan intinya, kontrol-kontrol yang ada pada control center itu semua diperbarui. Mulai dari low power mode, ada animasinya yang berbeda gitu ya. Dan flashlight ada animasinya, tapi untuk iPhone-iPhone yang ada dynamic island-nya, lebih tepatnya iPhone 15 series hingga paling terbaru ya. Koreksi kalau gue salah, tapi intinya animasi flashlight seperti ini gue tunjukkan di iPhone 15 Pro gua. Di sini ada animasi flashlight ketika lu tap, dia tuh ada animasinya seperti ini. Dan ini lu bisa naik turunin, lu bisa kecilin tuh, kayak gitu ya. Dan ini berjalan ya flashlightnya tuh. Lu bisa gedein gini, kecilin, terus lu bisa jadi fokus gini tuh. Oke, ya intinya di kontrol yang ada pada control center semuanya ini tuh sudah dirubah customize-nya sama Apple alias sudah ditambahkan animasinya gitu. Oke, dan untuk customize-nya gue serahkan ke teman-teman semua karena selera beda-beda. Jadi silakan sesuaikan kesukaan teman-teman dan kenyamanan teman-teman. Oke, selanjutnya adanya function di lock screen yang bisa kita customize sekarang. Ketika gue buka lock screen seperti ini, tap dan tahan, gue pilih customize, gue pilih lock screen. Nah, di bagian yang bawah ini itu sudah bisa kita custom sesuai kontrol yang kita inginkan. Misalkan ini gue delete ya, gue tambahkan, dan di sini ada pilihan kontrol-kontrol yang mungkin lu butuhkan di lock screen. Terserah, bebas, dan ini juga pastinya akan berkesinambungan dengan aplikasi-aplikasi pihak ketiga. Karena ini gue tunjukin nih aplikasi pihak ketiga, terus ini juga Lock Launcher tuh aplikasi pihak ketiga. Kedepannya pasti akan banyak aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang membuat kontrol untuk di lock screen, dan ini lu bisa customize. Untuk customize-nya terserah, bebas. Misalkan lu mau translate juga boleh. Di sini lu delete, lu tambahkan, lu mau shortcut, mau open app gitu ya. Open app ini pastinya menggunakan shortcut. Ketika lu pilih, maka lu disuruh pilih app-nya di sini. Misalkan gua taruhnya Instagram kayak gini, and then selesai. Ketika gua tap done, di sini sudah berubah kontrolnya.
Oke, jadi ketika gue tap dan tahan, maka dia langsung berjalan buka aplikasi Instagram. Seperti itu. Ya, follow lah Instagram gue lah. Ya kali nggak follow. Lalu, adanya wallpaper baru. Seperti kalian bisa lihat di sini, gue menggunakan wallpaper dari iOS 18. Jadi kalau kalian ganti wallpapernya, seperti ini, gue tambahkan di bagian bawah adanya wallpaper baru nih, di sini. Nah, ini di iOS 18. Dan ini ada banyak varian, dan ada juga yang dynamic nih, menyesuaikan situasi. Akan otomatis sesuai waktu dan cuaca di lokasi kita gitu. Ini dynamic nih. Tuh. Karena ini gue shootnya malam, jadi dia seperti dark gitu, gelap. Oke, intinya adanya wallpaper baru yaitu wallpaper iOS 18. Seperti itu. Lanjut ke fitur selanjutnya. The one and only Lock Apps and Hide Apps. Ya, bener banget. iOS 18 sudah bisa mengunci aplikasi atau menyembunyikan aplikasi langsung dari iOS-nya. Tapi ada beberapa ketentuan-ketentuan yang gue pengen kalian juga tahu. Contohnya, gue akan coba kunci aplikasi Instagram serta gue hide. Kalau gue tap dan tahan, di sini akan ada pilihan langsung, yaitu Require Face ID. Kelihatan ya? Require Face ID. Kalau gue pilih Require Face ID di sini, dia akan ada dua pilihan opsi. Require Face ID atau Hide and Require Face ID. Nah, kalian mau kunci doang atau sekaligus kunci serta sembunyikan. Misalkan cuma mau kunci aja, ya kalian bisa pilih yang atas. Verifikasi Face ID, maka aplikasi Instagram sekarang sudah terkunci harus menggunakan Face ID. Gitu. Untuk unlock-nya gimana? Ya kalian tinggal tap dan tahan. Don't require Face ID. Verifikasi Face ID lagi, maka akan langsung bisa dibuka tanpa terkunci. Gitu. Tapi bagaimana dengan aplikasi bawaan Apple? Contohnya misalkan aplikasi email. Ketika gue tap dan tahan seperti ini, lalu gue pilih yang require Face ID nih. Ya, gue pilih require Face ID. Cuman muncul require Face ID. Tidak bisa disembunyikan. Jadi aplikasi bawaan Apple tidak bisa disembunyikan. Hanya bisa dikunci saja. Sekarang gue akan kasih tahu catatan-catatannya. Misalkan gue akan sembunyikan aplikasi Lightroom. Tap dan tahan, pilih Require Face ID, gue pilih Hide and Require Face ID, verifikasi Face ID. Kalau misalkan baru pertama kali di hide akan muncul seperti ini, kita pilih Hide Hub, maka munculnya ada di mana? Tersembunyi di mana? Tersembunyi di App Library, dan kalian scroll ke paling bawah. Nah, di bagian hidden ini. Ketika lu tap, perlu Face ID, baru deh kebuka aplikasinya. Gitu. Tapi ketika lu slide, terus lu buka lagi App Library, dia akan terkunci lagi. Jadi ketika gue tap, verifikasi Face ID, buka aplikasi Lightroom ya, baru bisa diakses. Gitu. Untuk ngebalikin lagi, gampang. Tinggal buka hidden folder ini, lu tap dan tahan aplikasinya, terus lu pilih Don't Require Face ID, verifikasi Face ID kembali, maka aplikasinya langsung ada di App Library lagi. Dan lu bisa add lagi ke home screen seperti ini, kayak gini. Dan ketika lu buka, tanpa ada Require Face ID. Seperti itu. Paham ya? Cara kerja lock aplikasi dan sembunyikan aplikasi. Lanjut ke fitur selanjutnya, kamera. Nah, di aplikasi kamera sebenarnya ada fitur tambahan yang dikasih sama Apple di iOS 18. Misalkan gue contohin ya, aku kasih objek dulu deh. Misalkan ini ada AirPods ya, AirPods Pro. Tuh, oke, lo bisa lihat ya. Yang barunya di mana emang bang? Yang barunya ada di fitur video. Nah, seperti ini ketika gue record, dia sudah bisa kita pause cuy. Tuh, lo bisa lihat ya. Di sini ada icon pause. Ketika lo pause, terus lo mau ganti lensa kayak gini, lo record lagi dan dia tetap berjalan. Tuh, oke, nice banget gak sih? Dan ketika lu mau stop, ya udah tinggal stop aja seperti ini. Maka hasilnya pun akan seperti ini. Ya, meskipun ini menggunakan iPhone 13 Pro ya, karena iPhone 13 Pro tuh masih sedikit patah ketika perpindahan lensa. Kalau lu perhatiin nih, nah kayak patah gitu kan. Tapi kalau gua coba di 15 Pro itu pastinya akan jauh lebih smooth. Karena iPhone 15 Pro perpindahan lensanya tuh smooth banget cuy. Tuh ya, pindah-pindahnya smooth tuh. Misalkan saat gue record kayak gini, terus gue pindahin lensa. Tuh, smooth kan pindah-pindahnya? Gitu, oke? By the way, iPhone 15 Pro gua sedang menggunakan iOS 18.1. Tapi intinya, di aplikasi kamera ada fitur pause video yang sekarang sudah bisa kalian gunakan. Gue contohin lagi, misalkan ketika gua record seperti ini, terus gua pause, kita bisa aktifin flashnya ya. Dengan cara tap dan tahan, dia akan muncul seperti ini, kita turn on aja, maka nyala flashnya, oke? Dan lu langsung bisa record lagi, seperti ini, dan bisa lu pause lagi, lu record lagi, atau lu bisa pause lagi. Atau kalau lu mau stop, bisa pilih ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Tuh, flashnya nyala, stop, nyala lagi, kayak gitu. Ya, jadi nyala flashnya, stop, atau pause video, record lagi, dan sekarang sudah bisa. Begitu.
Tapi tidak hanya itu aja, karena berhubungan sama aplikasi kamera, ketika kalian memiliki video seperti ini dan kalian pilih edit di sini, sekarang sudah ada icon menu untuk turunin FPS di sini nih, di sudut kanan atas. Ketika kalian pilih ini, dia ada pilihan playback speed, di mana akan menurunkan tingkat FPS-nya. Jadi seperti slow-mo gitu, karena kan FPS-nya turun. Nah, ketika kalian pilih seperti ini dan kalian play, dia tuh kayak jadi slow-mo gitu nih. Gue play ya. Tuh. Ya, dan lu bisa customize juga nih slow-mo-nya mau di mana nih. Tuh. Oke, karena FPS-nya turun gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena gue kan menggunakan settingan kamera di mana resolusinya 4K di 60 FPS. Dan ini kan berhubungan ya sama iPhone terbaru ya, yaitu iPhone 16 Pro ya, karena bisa up to 120 FPS cuy, gitu. Fitur pause video ini memang diperlukan dikarenakan kita bisa mainin dengan cara turunin FPS agar jadi slow-mo gitu. Oke, fitur selanjutnya, of course, aplikasi foto. Ya, aplikasi foto ini di-redesign sama Apple, jadi bentuknya seperti ini. Buat teman-teman nggak perlu heran lagi, karena S18 desain aplikasi fotonya seperti ini. Posisinya berubah, ada profil juga di bagian kanan atas, seperti ini, di mana lo bisa sync data-data foto dan video lo ke iCloud. Menunya ada di sini, dan ada for your share library, ada share with you, ada iCloud links, dan ada beberapa konfigurasi yang bisa kalian gunakan. Ada board library, ada share album activity, hidden album, gitu-gitu ya. Ini bisa buat lo disable, biar kagak muncul di aplikasi foto lo untuk hidden album. Tapi kalau lo mau munculin ya lo enable aja. Maka folder hidden album akan ada di bawah sini. Nah, nih ya, folder hidden album. Tapi kalau gue disable, seperti ini, folder hidden album tidak ada, gitu. Dan ini sekarang desainnya seperti ini ya, jadi jangan terheran atau jangan bingung. Media tipe di sini jadi jauh lebih rapi, gitu ya. Utilitiesnya di sini, tuh, seperti itu. Dan lu bisa custom ya, menu-menunya ini tuh lu bisa custom di sini nih, di bagian bawah customize and reorder. Tuh, lu bisa custom mana aja yang mau lu munculin, mana yang nggak perlu lu munculin di aplikasi foto, oke? Dan kalau misalkan lo mau buat memories juga bisa di sini, apalagi nantinya di iOS 18.1 akan berkesinambungan fitur aplikasi foto ini di Apple Intelligence gitu ya. Dan yang paling gue suka adalah bagian search-nya. Ketika lo search seperti ini cukup sangat menggunakan machine learning-nya si Apple ya, atau artificial intelligence-nya si Apple. Meskipun tidak ada fitur Apple Intelligence di iPhone 13 Pro, tapi lumayan bekerja lah machine learning-nya yang ada pada aplikasi foto ini gitu. Dan kalau kalian suka bingung nih ketika mode seperti ini, di sini tuh ada pilihan menu nih yang paling kiri bawah ya. Ketika lu tap, dia ada filter, ada menu-menu lainnya. Lu mau sort by recently add atau sort by date capture gitu, terserah. Kalau gue sih sukanya sort by recently add kayak gini ya, dan filternya di sini gua all item. Atau kalau gue pilih screenshot doang juga bisa, atau gue mau video doang bisa, atau gue mau foto doang juga boleh. Sama foto, videonya nggak usah. Tuh. Bisa ya. Jadi lu bisa banget atur sesuai keperluan lo. Oke? Mau screenshot doang juga boleh seperti ini. Tuh, ya. Favorit doang juga bisa kayak gini, atau mau all item begitu. Ya, jadi cara penggunaan aplikasi foto sekarang sudah berbeda treatmentnya. Ya, buat teman-teman perlu adaptasi lagi menurut gua. Di sini juga ada menunya recent day, ya kan? Setiap harinya lu ngambil foto apa aja dan video apa aja. Ada album seperti ini, desainnya, bentuknya, people-nya jadi seperti ini, gitu ya. Pin collection-nya jadi gini, memories sekarang seperti ini, trip juga jadi lebih rapi, feature foto juga tuh. Dan media tipe, utility, share album, dan lain sebagainya. Intinya, aplikasi foto diredesign sama Apple, dan kita tetap harus adaptasi dengan tampilan baru serta fitur-fitur yang sudah ditanamkan di aplikasi foto. Dan kalau misalkan kalian buka video seperti ini, dan desainnya juga berubah seperti ini ya, ada delete, ada favorite, ada detail di sini, tuh ya. Bisa diedit, close, dan ada menu lagi, gitu. Dan play-nya seperti ini, gitu. Oke, dan desain tersebut juga berlaku untuk foto ya. Jadi kalau misalkan foto di sini tuh ya, jadi desainnya seperti ini untuk foto. Gitu. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur game mode atau game mode ya. Jadi kalau kalian memainkan aplikasi game atau game apapun, dia akan langsung aktif game modenya. Gue contohin di sini menggunakan aplikasi FIFA ya, seperti ini. Dan ketika kalian buka control center atau belum pun langsung aktif tuh ya, game mode on kayak gitu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau gue buka control center, game modenya itu ada aktif di sini langsung. Tuh, oke? Langsung aktif di sini. Dan untuk layout control center pada saat lagi main game ya seperti ini. Sama tuh, ya. Gitu. Game modenya aktif langsung di sini. Kalian bisa turn on atau turn off juga bisa seperti ini. Begitu. Jadi di bagian atas control center sini ada gitu. Misalkan lo mau aktifin juga bisa seperti ini.
Gitu. Selanjutnya kita ganti ke iPhone 15 Pro ya, karena gue mau ngasih tahu terkait fitur Action Button. Oke, fitur Action Button sebenarnya ada pembaruan baru dan animasi tentunya terkait penggunaan iPhone yang sudah menggunakan Action Button. Ya karena 16 series atau iPhone 16 dan 16 Pro itu sudah Action Button juga. Jadi pergi ke setting, lalu kalian pergi ke Action Button di sini. Nah, di sini tuh ada tambahan-tambahannya ya, seperti silent mode, fokus, kamera, flashlight, Shazam, translate, magnifier, dan tentunya adanya kontrol. Nah, kontrol ini mirip-mirip control center ya. Ketika kalian pilih kontrol, kalian mau kontrol apa, bisa banget nih. Tuh. Nah, kalau gue kontrolnya adalah biasanya ke ping my watch. Oke? Jadi, ketika gue gunakan action button gue seperti ini, dia akan langsung jalan ping seperti ini. Langsung jalan ping ke Apple Watch gue. Ya, gue coba lagi. Tap dan tahan action button gue. Langsung berjalan seperti itu. Jadi menurut gua untuk fitur action button ini cukup ada penambahan fitur yaitu kontrol. Ya karena di bagian kontrol kita bisa pilih yang lain nih atau bisa mengkontrol yang kita inginkan hanya menggunakan action button seperti itu. Lalu adanya animasi volume di iPhone 13 Pro ataupun 15 Pro, tapi silakan komen aja di bawah kira-kira yang dapat animasi seperti ini iPhone apa aja. Kalau di sini gua menggunakan 13 Pro, di sini ada animasinya nih. Ketika gua naikin volume, nah dia tuh kayak ada warna hitam gitu cuy di paling pinggir tuh. Kelihatan nih, tuh. Kayak ada warna hitam paling kiri. Tuh, kelihatan nih. Ada animasinya tuh. Gitu. Dan ini sama, di 15 Pro gue juga ada. Seperti itu. Kalau lu perhatiin nih. Tuh, ada warna hitam gitu, ada animasinya. Tuh. Gitu, oke? Lanjut kita pergi ke bagian setting. Nah, ini cukup banyak yang di-redesign sama Apple di aplikasi setting ya. Ketika kalian buka aplikasi setting di sini, semua layoutnya tuh berubah ya. Mulai dari profile, family, airplane, wifi, seperti ini. Tuh, ketika kalian pilih menu wifi juga di sini, ada beberapa fitur-fitur yang ditambahin sama Apple seperti halnya fitur private wifi address ini. Tuh, bisa lu custom, fix, atau rotating. Dan intinya semuanya hampir di-redesign sama Apple di aplikasi setting ini. Mulai dari personal hotspot, ya, desainnya berubah. General juga berubah desainnya seperti ini tuh, oke. Lalu di bagian baterai ada yang berubah, tapi sayangnya 13 Pro nggak kebagian. Tapi kalau di 15 Pro itu kebagian. Menu desainnya berubah, desainnya seperti ini. Ada dua, yaitu baterai health dan charging. Jadi kalau misalkan lu pilih baterai health, di sini ada maximum capacity, cycle count, manufacture date, first use. Tapi kalau kalian pilih charging, di sini lu bisa customize atau lu bisa limit customize charging lu. Lu mau di limit di 90% kah, 85% kah, 80%, terserah aja. Kalau lu bikin jadi 100, misalkan set limit to 100, lalu lu bisa mengaktifkan fitur optimize battery charging. Tapi kalau gua selama ini menggunakan di limit 90% aja udah cukup. Kenapa 13 Pro nggak kebagian? Ya karena memang fitur limit charging kan hadir di 15 Pro ya, gitu. Jadi desain baterai pun berubah ya, seperti ini desainnya. Dan hampir semua desain yang ada pada settingan semua berubah. Di bawah juga seperti ini, tidak ada aplikasi lagi, dijadiin satu menu, lu pilih apps, baru ada aplikasi-aplikasinya. Ketika lu back, jadinya cuman segini aja. Ya, di sini ada App Store, ada iCloud, ada Privacy and Security. Ketika lu tap, desainnya juga berubah tampilannya. Gitu. Dan pastinya icon-iconnya juga banyak yang berubah ya di sini. Display and brightness misalkan kayak gini. Cuman sayang ini masih wallpaper S17 nih, nggak tahu kenapa belum dirubah sama Apple. Tapi intinya di-redesign lah aplikasi setting ini. Desainnya sangat berbeda sekali. Kamera juga ada di sini berbarengan general di menu utama. Lu bisa customize settingan kamera lu di sini seperti itu. Intinya di-redesign lah aplikasi settingan ini. Bahkan yang paling gue suka adalah iCloud. Nih, ketika gue pilih iCloud, desainnya berubah jadi kayak gini. Jadi lebih rapi, lebih tertata, storage-nya, save to iCloud-nya, iCloud backup-nya, iCloud plus fiturnya. Jadi lebih rapi aja, lebih tertata. Seperti itu ya. Selanjutnya aplikasi Phone App ya. Di aplikasi Phone App yang baru di bagian recent-nya. Jadi ketika kalian search di sini, misalkan lu search bagus. Nah, dia langsung ada button untuk telepon atau video call FaceTime. Seperti itu. Tapi sebenarnya yang paling baru lagi aplikasi phone ini adalah terkait fitur recording call atau call recording. Tapi fitur tersebut akan hadir di S18.1 di mana fitur tersebut memang bisa dijalankan dan digunakan di dalam aplikasi atau di dalam fitur Apple Intelligence. Jadi sayangnya 13 Pro kan gak bagian fitur Apple Intelligence. Makanya gue nggak bisa mendemonstrasikan di iPhone 13 Pro gue. Tapi akan gue kasih tahu di iPhone 15 Pro gue. Meskipun fitur tersebut hadirnya nanti di S18.1. Sebentar, gue kasih tahu ya. Oke, di sini gue sudah tes telepon ke editor gue dan
fitur call recording ini bisa dijalankan di FaceTime audio serta call secara mobile. Caranya gampang aja, kalian tinggal pilih icon yang sudut kiri atas ini, icon call recording, kalian tap, maka dia akan langsung memulai recordingnya nih. Ada animasi seperti ini ya, atau ada tampilan seperti ini, dan ini ada, dan terus ada notif juga notes, di mana memang hasil recording ini akan muncul di aplikasi Notes, atau tersimpan di aplikasi Notes, gitu. Dan ini suara gue ya, tes 1, 2, 3, coba masuk nggak? Oke, itu suara dari editor gua dan ini masih berjalan, belum gua stop call recordingnya. Kalau kalian mau stop ya udah, kalian tinggal pilih icon stop aja di sini atau kalian bisa langsung matiin juga boleh. Misalkan gua langsung matiin aja ya, kayak gini, maka akan muncul notifikasi bahwasannya call recording tersebut tersimpan di aplikasi Notes. Nah, seperti ini, kalian tap aja, maka ketika kalian tap dia akan langsung muncul seperti ini, dan kalau gua play tampilan seperti ini, dan ini ada, dan terus ada notif juga Notes, di mana memang hasil recording ini akan muncul di aplikasi Notes atau tersimpan di aplikasi Notes, gitu. Dan ini suara gue ya, tes 1, 2, 3, coba masuk nggak? Tes 1, 2, 3, tes. Oke, itu suara dari editor gua dan ini masih berjalan, belum gua stop call recordingnya. Ya, seperti itu kira-kira hasil fitur dari call recording yang ada pada iOS 18. Tapi sayangnya fitur tersebut ada pada dalam Apple Intelligence. Jadi, pastikan iPhone kalian mendukung fitur Apple Intelligence. Pada gambar di sini, ada nggak iPhone kalian di situ? Karena Apple Intelligence itu akan hadir di iOS 18.1 gitu. Lanjut ke fitur selanjutnya, aplikasi Safari. Ya, di dalam aplikasi Safari ada fitur hide distraction. Jadi ketika kalian buka sebuah website yang terlalu banyak iklan, itu bisa banget kalian hide distraction tersebut menggunakan fitur hide distraction. Gue contohkan, misalkan gue buka websitenya. Nah, seperti ini. Dalam website, di sini kan ada kayak ada iklan nih. Ketika lo lagi baca berita nih ada iklan, ini ada iklan. Ini bisa banget lo menggunakan fitur hide distraction. Caranya simple. Lo pilih menu kiri bawah, terus lo pilih hide distraction. Lalu lo tap deh bagian yang ingin lo hide distractionnya, gitu ya. Misalkan, gue tap ini, kan ini iklan ya. Terus gue tap hide, dia langsung hilang. Dan bagian bawah ada nih, gue tap seperti ini, gue hide, langsung hilang. Setelah itu kalian tinggal tap done aja, maka nggak ada iklannya lagi deh, gitu. Dan itu tidak hanya berlaku untuk iklan aja ya, tapi bisa aja kayak menu-menu berita seperti ini. Misalkan gue mau hide distraction, salah satu di antara bar di sini, gue pilih hide distraction, terus gue pilih ini, gue hide, dan hilang artikelnya, gitu. Oke, seperti itu cara gunainnya. Lalu juga ada juga nih, misalkan gue buka sebuah website dari Mac Rumor seperti ini. Ketika gue buka ini, nah ketika kita pilih menu ini, terus kita show reader, dia tuh sebenarnya bisa summary. Ya, tapi ini nggak ke summary. Ya iya, karena fitur tersebut ada dalam Apple Intelligence. Kalau gue contohkan dalam iPhone 15 Pro gue, seperti ini ada websitenya. Lalu gue pilih menu kiri bawah ini, terus gue pilih show reader, maka langsung ada summarize, ya, atau summary. Jadi dia akan men-summary artikel tersebut atau website tersebut. Gue pilih summary, maka akan muncul hasil summary-nya di sini. Ini sedang berjalan, lo bisa lihat sendiri animasinya sedang berjalan atau sedang men-summary. Nah, selesai summary-nya. Ini adalah summary dari hasil website atau artikel tersebut, gitu. Ya sayangnya fitur ini ada di dalam Apple Intelligence, tapi nggak apa-apa, sekedar informasi aja buat teman-teman semua. Oke, lanjut di dalam Safari pada bagian settingan. Jadi kalian pergi ke setting, terus kalian pergi ke Safari-nya di sini kayak gini ya. Nah, di bagian bawah adanya fitur highlights. Jadi lu bisa enable ataupun disable ini, gitu. Safari cuman itu aja yang sangat berfungsi atau sangat mungkin kita rasakan relate sama penggunaan kita. Ya karena memang fitur dari aplikasi Safari ya fitur hide distraction aja. Selebihnya dalam aplikasi Safari cuman redesign menu aja. Nih seperti ini, redesign menu. Jadi seperti ini juga tampilannya tuh. Kalian tap done, dan yang paling berasa di Safari yaitu hide distraction, begitu. Lanjut ke fitur selanjutnya, aplikasi Message. Nah, buat lo semua yang sering banget menggunakan aplikasi Message, beberapa fitur-fitur baru di aplikasi Message mungkin bisa berguna buat teman-teman semua. Oke, gua mulai dari RCS dulu. Jadi sebenarnya di aplikasi Message itu adanya teknologi RCS, di mana lo bisa mengirim gambar, video, audio ke pengguna Android dengan koneksi internet tanpa bentuk MMS atau teknologi MMS yang sudah lama banget ya. Jadi dalam laman website Apple di sini RCS itu hadir di S18. Tapi sayangnya karena berbeda regional kita nggak kebagian. Tapi sekedar informasi aja buat teman-teman semua, RCS itu ada, dan adanya teknologi RCS bisa banget membuat lu gampang kirim gambar, emoji, audio, video ke pengguna Android dalam koneksi internet tidak menggunakan MMS. Seperti itu. Lalu apalagi yang baru di aplikasi Message? Text Effect. Jadi kalau kalian mau kirim pesan, misalkan kayak gini ya, testing. Nah, di sudut kanannya atau di sebelah kanan
gambar ini ada text effect ya. Ada banyak, ada bold juga seperti ini, atau lo mau miringin seperti ini atau underline juga bisa. Dan di bawah-bawahnya juga ada efek-efeknya ya. Misalkan gue pilih yang ini, terus gue send, jadi dia akan ada efeknya seperti ini gitu. Lalu juga di message adanya send letter ya. Jadi send letter ini adalah lu bisa kirim sesuai jadwal. Misalkan gua tes lagi seperti ini, lalu gue pilih menu yang tambah sebelah kiri ini, dan di sini ada send letter ya, atau send letter ya. Di sini kita pilih, dan lu bisa atur jadwal terkirimnya. Misalkan gue pilih today, terus gue pilih jamnya segini misalkan, terus gue send. Maka dia akan terjadwal seperti ini gitu. Lalu ada apa lagi sih di aplikasi message? Adanya fitur tap back. Tap back di message itu ketika kalian tap dan pesan kalian seperti ini, maka akan muncul seperti ini. Tuh ya. Dan ini bisa kalian tambahkan atau kalian customize dengan emoji yang lain tentunya. Kalian pilih seperti ini. Tuh, misalkan gue pilih ini, maka akan ada tap back-nya. Seperti itu. Kalau teman kalian belum nge-read, bisa banget kalian tinggal undo send aja. Tapi kalau udah nge-read, jadinya nggak undo send deh gitu. Cuman intinya adanya fitur tap back pada aplikasi message. Dan ini bisa kalian customize emojinya sesuai teman-teman semua. Dan di aplikasi message, stiker sudah bisa dikirim ke message. Jadi stiker tuh biasanya tersendiri ya. Misalkan kayak gini nih. Stiker tadinya satu doang nih, sekarang udah enggak. Udah bisa seperti emoji digabung. Misalkan kayak gini tuh, terus gue tambahin lagi seperti ini. Kita kirim jadinya emoji gini. Padahal ini stiker tuh. Tuh ya. Jadinya kayak emoji gitu. Selanjutnya adanya fitur fokus terkait reduce interruption. Ketika kalian buka control center di sini, di bagian fokus ini adanya reduce interruption. Dan ini sebenarnya berlaku juga untuk Apple Intelligence ya. Tapi entah kenapa di 13 Pro gue kebagian. Mungkin memang hadir di S18. Tapi intinya adanya fokus reduce interruption. Dan ini sangat ngebantu banget buat lo yang lagi nggak mau diganggu. Lo bisa buat aktifin ini dan lo nggak akan terima notifikasi ataupun lainnya. Gitu. Namanya juga fitur reduce interruption ya. Gitu. Selanjutnya fitur pada AirPods Pro generasi 2. Lebih tepatnya AirPods yang sudah mendukung fitur ketika ada telepon lu geleng-geleng untuk menolak, atau bisa juga lu ngangguk-ngangguk ketika lu ingin terima teleponnya gitu. Dan sebenarnya itu udah gue jelasin di Reels gue yang ini. Nah, lu bisa tonton. Jadi intinya AirPods lu atau AirPods Pro lu harus firmware terbaru di sini. Firmware terbarunya kalian bisa cek, pastiin firmware-nya sudah segitu, dan pastikan iPhone kalian sudah update ke S18 ya. Jadi firmware-nya disamain seperti tertera instruksi dari Apple, dan pastiin iPhone kalian menggunakan S18. Maka kalian bisa menggunakan fitur terkait ngangguk-ngangguk untuk terima telepon ataupun geleng-geleng untuk menolak telepon. Seperti itu ya. Lanjut, apalagi sih yang baru di S18? Of course, aplikasi passwords. Nah, tadinya kan password ini tuh dipisah ya. Adanya di bagian settingan. Sekarang di dalam aplikasi tidak ada di bagian settingan. Jadi kalau kalian cari password di aplikasi settingan sudah tidak ada, adanya di dalam aplikasi ini ya. Dimana ini berfungsi untuk menyimpan data-data password dan username yang kalian sering gunakan terkait website, Apple ID, apapun itu ada di sini. Makanya ketika buka memerlukan verifikasi Face ID seperti ini, dan adanya all, ada passkeys, ada wavy, delete, security, dan masih banyaknya lagi ya. Tapi nggak mungkin gue kasih tahu karena ini privacy. Jadi intinya gue kasih tahu aja fungsinya terkait aplikasi password. Intinya menyimpan password dan username teman-teman semua yang memang ingin kalian simpan ya. Jadi dia tidak bisa menyimpan dengan sendiri, harus berdasarkan instruksi kalian. Kalau kalian menginstruksikan untuk disimpan user dan passwordnya, ya akan masuk ke dalam aplikasi ini. Tapi kalau kalian tidak ingin menyimpan, ya tidak ada di aplikasi ini. Gitu. Kita lanjut nih ke fitur selanjutnya. iPhone mirroring sudah available. iPhone mirroring sudah available, tapi pastikan MacBook kalian atau macOS kalian sudah macOS Sequoia alias macOS 15. Jadi kira-kira akan seperti pada gambar di sini cara penggunaannya, di mana kalian bisa mirroring iPhone kalian plek-ketiplek ke MacBook kalian, dan kalian bisa langsung menggunakan iPhone kalian di MacBook kalian. Mau baca pesan, apapun yang lainnya, buka aplikasi yang lainnya, itu bisa banget. Tapi pastiin kalian menggunakan macOS Sequoia dan iPhone-nya S18. Gitu. Oke? Dan selanjutnya adanya watch face terbaru. Lo bisa lihat di sini. Pastiin Apple Watch kalian juga sudah watchOS 11 dan iPhone kalian iOS 18 pastinya ya. Jadi ketika kalian tap dan tahan seperti ini, kalian tambahkan di sini ada watch face terbaru nih. Adanya flux, adanya photos, adanya reflection gitu. Misalkan gue contohin yang flux kayak gini, dan lu bisa customize juga nih. Misalkan ketika lu add face, lu bisa customize fontnya mau yang kayak gimana. Ketika lu slide, lu bisa stylenya lu atur mau kayak gimana. Lu slide lagi, tentunya ada varian warna yang mungkin bisa disesuaikan kesukaan lo ya. Oke, seperti ini misalkan. Lalu udah, kalian bisa langsung gunakan, dan ini detiknya ngikutin warna ya. Tuh, lu lihat tuh, detiknya dia berjalan. Perhatiin, warnanya lama-lama naik karena itu detiknya. Detik dalam jamnya. Gitu.
Nice banget ya. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya, fitur SharePlay. Nah, sebenarnya fitur SharePlay ini menurut gue lebih cenderung ke iPad OS 18 ya. Jadi kemungkinan fitur ini akan gue jelasin lebih detail di next video terkait iPad OS 18. Karena SharePlay ini lebih cenderung terkait iPad ya. Tapi intinya fitur SharePlay itu penggunaannya seperti ini, kalian bisa lihat. Intinya bisa kontrol home screen iPhone lo di iPad lo gitu. Jadi ya mirip-mirip kita lagi conference meeting online lah ya. Kayak gitu. Jadi fitur tersebut akan gue jelasin lebih detail di next video aja terkait iPadOS 18. Oke, lanjut ke privacy. Nah, ini dia nih. Ini gue suka nih. Kalau kita pergi ke setting di sini, nah, terus kita pilih ke privacy and security yang ini. Nah, di dalam menu privacy security ini, ketika kita pilih kontak, nah, di sini tuh ada aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan kontak kita. Dan ini kita bisa limit, cuy. Misalkan Gojek nih, gue nggak mau full access. Ya udah, gue bisa limit akses nih, gitu. Dan pastinya orang-orang yang gue pilih doang, kontak-kontak yang gue pilih yang bisa terhubung sama gue di aplikasi Gojek tersebut gitu. Dan TikTok nih misalkan nih gue limit, bisa aja nih ketika gue pilih limit dia akan pop up dan kita bisa pilih akun-akun atau kontak-kontak yang memang kita setujui aja. Tapi ya terserah kalian, kalau kalian pilih non juga boleh atau full access juga boleh, masing-masing bebas aja. Tapi kalau kalian pilih limit access, kalian akan muncul pop up kontak kalian gitu. Intinya kalian bisa memilih akses kontak terkait aplikasi tersebut kayak gitu. Oke, lanjut. Ini dia major update-nya terkait fitur accessibility. Wow, bisa eye tracking tentunya. Ketika kita pergi ke setting, di accessibility adanya fitur eye tracking ini. Dan ketika lu turn on, lu disuruh untuk setup terlebih dahulu posisi dot-dotnya. Dan ini ngebaca ke mata lu ya. Jadi tuh, arahin mata lu ke titik-titik seperti ini, arahin mata lu ke titik-titik ini gitu ya. Dot-dot kayak gini ya. Tuh, gua arahin mata gua. Oke, kalian harus setup terlebih dahulu. Ya, sudah selesai gue setupnya, maka gue bisa kendaliin menggunakan mata gue tuh. Look at this, gue scroll tuh, hanya menggunakan mata aja cuy. Gue mau back kayak gini, dan back. Oke, ini ada notif, gue pilih notifikasinya ke don't allow aja. Ya, gue allow aja tadi. Terus misalkan gue mau balik lagi, gue ke eye tracking. Misalkan nih gue lagi scroll nih ya, tuh. Gue harus agak sedikit diri soalnya. Karena kalau kayak gini takutnya ntar nggak kelihatan di layar kalian. Jadi ini gue giniin. Nah, gue pilih eye tracking, terus gue mau disable, ya, tinggal yes aja, ya, sudah turn off. Ya, tadi contoh penggunaan eye tracking. Cukup rumit ya, tapi setidaknya seperti itu karena posisi kamera gue ini yang lagi lo tonton sama iPhone agak susah. Jadi makanya gue tadi sedikit kesulitan. Lalu ada apa lagi sih di accessibility? Adanya musik haptic. Jadi ketika kalian di menu accessibility seperti ini, di bawahnya adanya musik haptic. Nah, musik haptic ini adalah sebuah getaran. Ketika kalian play musik, dia bergetar. Contohnya, ini gue udah play musik ya. Bisa lihat ini gue play musik dan ini dia ada getar-getaran nih. Tuh, ada getar-getaran nih. Cuman nggak terlalu kerasa lah ya. Tapi intinya getarannya itu ngikutin beat si lagu tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya apa lagi sih di accessibility? Adanya voice over ini, lebih ditingkatkan lagi sama Apple. Adanya personal voice juga di bagian sini nih, personal voice. Nah, ini dia, personal voice. Lalu ada juga vocal shortcut nih, dimana gue contohkan, misalkan ketika gue setup vocal shortcut, gue continue, misalkan functionnya adalah lock screen ya. Gue cek lock screen seperti ini. Nah, ini lock screen gue pilih, terus pronounce-nya adalah lock screen. Seperti ini, gue go, lock screen, lock screen. Lock screen. Oke, kita continue. Share with Apple. Sekarang dalam mode home screen seperti ini, gue akan ngomong lock screen, harusnya dia kekunci. Lock screen. Ya, dia langsung kekunci iPhone-nya. Ketika gue buka, ya benar, langsung terkunci dan bisa gue perintahkan dengan suara. Ya, fitur tersebut adanya di vocal shortcut. Oke, tapi ketika kalian mengaktifkan fitur vocal shortcut ini, nanti di bagian volume ini kalau nggak salah ya, dia kayak naik turun gitu volumenya, gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu normal aja. Tapi fitur ini kalau memang kalian butuhkan, ya kalian harus gunakan sesuai fungsinya ya. Jangan asal gunain aja, gitu. Ya udah, nih gue disable lagi. Yang penting udah gue kasih tahu cara penggunaannya. Lalu ada apa lagi di accessibility? Adanya motion. Nah, di bagian motion nih, di sini adanya fitur accessibility show visual motion. Ketika gue turn on ini, dan pada saat gue lagi dalam berkendara, dia akan ada dot-dot seperti ini nih. Yang membuat gue jadinya nyaman gitu ketika gue lagi dalam berjalanan di mobil atau di kendaraan yang dimana nggak bikin pusing atau mual ketika gue lagi mainin HP dalam kendaraan. Seperti itu. Ya, atau lu bisa pilih otomatis juga boleh. Karena otomatis ini adalah ketika kalian bener-bener sedang dalam kendaraan. Kalau on ya dia on terus nih. Kalian nggak dalam kendaraan juga dia turn on aja. Gitu. Contoh show visual motion ada pada gambar ini nih. Tuh, pas gue lagi di dalam mobil. Kira-kira seperti itulah.
Ya, lanjut ke aplikasi selanjutnya yaitu aplikasi kalender. Di sini ketika kita buka kalender, nah ini tuh desainnya sebenarnya berubah ya. Jadi ketika kalian zoom dia kayak ada animasinya gitu. Ketika kalian kecilin dia ada catatan-catatannya jadi kecil gitu ya. Tapi intinya ini nggak berlaku sama kalender aja sih, sama beberapa aplikasi bawaan Apple yang lainnya yang dimana di redesign dan ada sedikit perubahan. Cuman sedikit aja. Kayak aplikasi Translate misalkan, ini juga ada peningkatan dan ada sedikit perubahan desain juga gitu-gitu. Lalu adanya aplikasi TV atau Apple TV di sini. Ini juga adanya peningkatan dan perubahan desain. Di sini tulisannya Home sekarang dan ini Apple TV Plus. Di sini Home, ini Apple TV Plus. Seperti itu, ya. Lalu aplikasinya apalagi sih sebenarnya yang diperbarui, adanya wallet ya, meskipun nggak berguna banget tapi adanya wallet seperti ini tuh ya. Dan ini adalah pas gua untuk ngambil iPhone 16 Pro nanti di Apple Store Tier X The Exchange. Ya ini gua tutupin barcode-nya kayak gitu. Lalu aplikasi jurnal juga ya, aplikasi jurnal. Meskipun udah mulai jarang nih gua ngejurnal nih. Nah, nanti akan ada tulisan seperti ini, lu continue aja. Ya intinya nih jurnal jadi jauh lebih rapi juga, desainnya juga berubah. Lebih interaktif juga kalau lu menggunakannya gitu. Saking lamanya udah nggak gue gunakan lagi, lumayan nih narik ke iCloud dulu nih datanya nih. Karena harusnya ada foto-foto dan video gitu. Aplikasi Fitness Plus juga ada pembaruan tuh, langsung muncul kayak gini kan, What's New in Fitness. Ketika lu continue, lebih detail gitu ya. Dan lebih lengkap juga gitu Fitness Plus nih di sini. Tuh langsung kan ada kayak gini, kita continue aja. Ya intinya ada fitur-fitur baru Apple di iOS 18 pada aplikasi-aplikasi yang tadi udah gue sebutin, tapi di luar fitur-fitur yang dari awal gue sebutkan gitu. Lanjut ke fitur selanjutnya, aplikasi Notes. Nah, kalau kalian pergi ke aplikasi Notes, di dalam aplikasi Notes ini kalian bisa draw di notes-nya dan notes-nya akan langsung menghitung. Misalkan gue draw ya, di sini misalkan ya, gue draw langsung 5 tambah 4 sama dengan. Oke, kita solve, langsung ada hasilnya, 9. Kita kecilin, nah, kayak gini. Oke, dan aplikasi Notes juga sekarang sudah bisa attachment recording ya. Ketika kalian pilih attachment, di sini adanya recording audio. Bisa langsung tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tes. Kita pause, kita tap done, maka langsung ada. Dan ada transcription-nya juga ya. Tuh, lo bisa lihat ya. Di sini ada transcription-nya. Ketika kalian tap icon ini, dia ada transcription-nya tuh. Oke, seperti itu. Dan kalau gue play, tes. Ya, seperti itu kira-kira. Lalu warna highlight pada aplikasi Notes juga diperbarui. Misalkan kayak gini, tes 1, gue contohin. Misalkan gue select teksnya, terus gue pilih huruf ini, maka dia ada warna nih. Ada warna tambahannya. Misalkan pink, jadinya dia akan seperti ini. Dan ini di aplikasi Notes, oke? Lanjut ke aplikasi selanjutnya yaitu kalkulator. Nah, kalkulator di sini sangat interaktif lagi sekarang karena ada beberapa menu tambahan juga yang disediakan sama Apple di aplikasi kalkulator. Di sini ketika kalian tap kiri bawah, ada basic, ada scientific, ada math notes, ada conversion. Ketika gue pilih conversion, dia akan seperti ini. Intinya mengkonversi mata uang. Ketika gue pilih math notes, dia bisa langsung ngitung. Misalkan gue hitung ini misalkan segini deh, 10 per 1 sama dengan. Dia langsung hitung dan lu bisa kecilin. Nice. Kayak gini. Dan historinya ada di mana? Historinya adanya di ketika kalian back, dia ada di sebelah kiri ya. Jadi ketika kalian pilih basic, terus lu pilih kiri atas, nah di sini tuh ada historinya tuh. Ada historinya. Lu scroll tuh histori perhitungan kalkulator seperti ini, dan math notes-nya juga tadi ada historinya. Ketika kalian pilih math notes, dia ada history. Misalkan gua hitung ulang lagi, contoh misalkan seperti ini, 4 kali 10 sama dengan, dan kita kecilin seperti ini. Ya, ketika gue back, dia ada di sini. History math notes-nya. Oke? Gitu. Dan kalian bisa cobain scientific juga boleh. Kalian bisa cobain basic ataupun konversi sekalipun. Kayak gitu. Lanjut ke fitur selanjutnya yaitu aplikasi Freeform. Nah, meskipun gue tahu beberapa teman-teman di sini mungkin ada yang jarang menggunakan aplikasi Freeform ini, tapi intinya dia ada pembaruan seperti make a skin dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian buka, kalian bisa pilih menu ini dan di sini adanya add scene gitu ya. Tuh, lu bisa add skin. Jadi ada banyak scene yang bisa lu gunakan tuh. Gitu. Oke, terus improvement di aplikasi kayak icon gitu ya. Maps itu udah berubah desainnya kayak gini nih, Maps nih. Tuh, icon Apple Maps sekarang jadi kayak gini. Ini yang Google Maps. Oke, lalu aplikasi Apple Music di sini ada perubahan layout ya. Sekarang di sini jadinya home, di sininya new sebelahnya gitu ya. Intinya ada perubahan nama layout aja di aplikasi tersebut. Gitu. Dan sekarang Shazam juga sudah bisa lihat historinya ya. Kalau kalian add di control center Shazam kayak gini nih, lu tap dan tahan, di sini ada history. Nah,
Jadi dia akan buka, lalu akan ada historinya gitu ya, reason-reasonnya gitu. Dan mungkin ini adalah fitur yang terakhir. Gue tahu ada beberapa fitur yang tersembunyi, tapi itu akan gue bahas di next video, karena akan jauh lebih panjang videonya kalau dijadiin satu. Tapi ini adalah fitur terakhir, yaitu adanya background sound untuk night dan fire. Nah, ketika kalian buka control center, misalkan kalian belum ada nih di sini, kalian add control, gue coba add control ini ya, misalkan ini gua add adalah sound. Nah, ini dia background sound, kita pilih yang ini. Ketika gua gunakan tap dan tahan, di sini adanya night and fire. Tuh, ya. Di sini ada night and fire. Ya pastinya downloading lagi ya source-nya gitu. Jadi ketika kalian enable akan ada suara night gitu ya. Ya, seperti itu. Oke, so bagaimana dengan performance iOS 18? Sejauh ini yang gue alami, baik di iPhone 13 Pro, iPad Pro, iPhone 15 Pro gue, overall sama-sama aman dan performance-nya cukup baik. Terlebih baterai juga sejauh ini masih belum ada kendala, tapi akan gue bahas lagi mungkin di 3-1 minggu ke depan selama penggunaan iOS 18. Kesimpulannya untuk performance dan baterai sejauh ini masih baik-baik aja. Belum menemukan kendala gitu. Jadi itu aja mungkin isi dari iOS 18. Gue rasa cukup, hampir semua fitur sudah gue bahas semuanya. Ya memang ada beberapa fitur yang terpisah karena seperti Apple Intelligence dan lain sebagainya, itu ada di fitur iOS 18.1 yang nantinya baru gue akan bahas. Saat ini kan masih iOS 18 aja. Jadi segitu aja video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.